Sebuah kasus susu bermelamin terjadi lagi di Cina. Setelah ditemukannya produk susu yang mengandung kadar melamin sangat tinggi, pejabat di Shanghai menyegel sebuah perusahaan susu dan menangkap 3 orang pemimpin perusahaan. Menurut berita harian Shanghai, melamin terkandung dalam susu bubuk dan susu kental manis yang diproduksi oleh perusahaan Shanghai Panda Dairy. Melamin adalah bahan kimia beracun yang digunakan untuk membuat plastik. Jika ditambahkan ke dalam bahan makanan, kandungan Ya, di atas ialah kasus produk susu terkontaminasi di Cina. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2008, ditemukan bahwa produk susu bayi di Cina telah terkontaminasi melanin, bahan kimia yang digunakan dalam produksi plastik dan resin. Melanin ditambahkan secara ilegal untuk meningkatkan kadar protein terukur dalam produk susu. Insiden ini menyebabkan penyakit pada lebih dari 300.000 bayi, termasuk kasus batu ginjal dan beberapa kematian. Berdasarkan kasus yang sudah Anda lihat dan saya bahas di atas, saya akan membahas tentang perbandingan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan di luar negeri, serta di manakah persamaan dan perbedaannya, dan bagaimana jika kasus tersebut terjadi di Indonesia, bagaimana pendapat dan analisis saya terhadap kasus tersebut. Pertama saya bahas ialah hukum perlindungan konsumen di Cina. Yang pertama yang dilakukan ialah regulasi dan penegakan. Setelah skandal tersebut, Cina memperkuat regulasi keamanan dengan melalui Food Safety Law yang diperbarui, dan tindakan hukum yang langsung dilakukan ialah pelaku utama dari skandal ini termasuk eksekutif, perusahaan susu dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam pengawasan yang tidak memadai dihukum berat, termasuk hukum mati untuk beberapa eksekutif puncak. Dan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, yang pertama ialah terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan hak kepada konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dan yang kedua ialah perlindungan yang dilakukan oleh BPKN bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Yang kedua yang akan saya bahas ialah perbandingan kasus tersebut dan apa saja persamaan dan perbedaannya. Persamaan ialah yang pertama, regulasi keselamatan pangan. Baik Cina maupun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang keselamatan pangan dan perlindungan konsumen. Keduanya juga memiliki badan